Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Marsahanuna dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tab file dan menggunakan Microsoft Word 2013. Tab file sendiri yaitu bagian backstage dari Microsoft Word. Tab file terdapat di pojok kiri atas. Nah, di sini ada beberapa perintah dan di bagian kanan ada beberapa bagian-bagian dari perintah tersebut. Yang pertama ada info, yaitu informasi dokumen yang udah kita buat. Di sini ada properties. Properties ada size, page, word, dan sebagainya. Dan sebelah kiri juga terdapat protect dokumen, inspect dokumen, dan version. Protect dokumen, di sini kalian bisa menambahkan dengan password. Selanjutnya ada new. New sendiri untuk membuat halaman baru. Kalian bisa menggunakan blank dokumen, template bawaan dari Microsoft Word-nya, atau kalian juga bisa cari template online di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih, edit, dan simpan. Sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Susantika dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang menu file yang terdapat pada Microsoft Word. Saya akan menjelaskan tentang menu info. Info merupakan menu yang berisi ringkasan informasi tentang dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, pada info sendiri terdapat 3 tombol pilihan. Yang pertama adalah protect dokumen. Tombol ini berfungsi untuk mengetahui tipe perubahan apa yang bisa kita lakukan pada dokumen. Nah, pada protect dokumen terdapat 5 tombol. Yang pertama adalah mark as final. Tombol ini berfungsi membuat dokumen hanya bisa dibaca saja. Yang kedua adalah encrypt with password. Tombol ini berfungsi untuk membuat sebuah password pada dokumen. Dan yang ketiga adalah restrict editing. Tombol ini berfungsi untuk mengatur pengeditan yang diperbolehkan pada dokumen. Dan yang keempat adalah restrict access, yang dimana tombol ini berfungsi membatasi orang lain dalam mengakses dokumen. Dan yang terakhir adalah tombol add a digital signature, yang berfungsi menambahkan tanda tangan digital untuk memastikan integritas pada dokumen. Yang kedua terdapat tombol check for issues, yang dimana check for issues ini berfungsi untuk pengecekan ulang dokumen sebelum dipublikasikan. Pada tombol ini terdapat 3 tombol pilihan. Yang pertama adalah inspect dokumen, yang dimana tombol ini berfungsi sebagai pengecekan properti yang tersembunyi atau informasi pribadi pada dokumen. Dan yang kedua ada tombol check accessibility, yang dimana berfungsi sebagai pengecekan isi dokumen yang mungkin sulit dibaca oleh penyandang disabilitas. Dan yang terakhir ada tombol check compatibility, di mana tombol ini berfungsi sebagai pengecekan fitur yang tidak didukung oleh Microsoft Word versi sebelumnya. Nah, tombol terakhir pada menu info adalah minute version. Minute version ini merupakan tombol yang berfungsi untuk membuat pengaturan pada dokumen. Pada tombol ini terdapat 2 tombol pilihan. Yang pertama adalah tombol recover unsaved dokumen, yang dimana tombol ini berfungsi untuk memulihkan dokumen yang belum disimpan. Dan yang kedua adalah tombol delete all unsaved dokumen, di mana tombol ini berfungsi untuk menghapus semua salinan terbaru dari file yang belum disimpan. Nah, pembahasan yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah menu open.
menu Open. Open merupakan tombol yang berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Pada menu Open terdapat 4 tombol pilihan. Yang pertama ada tombol Present Dokumen, di mana tombol ini berfungsi untuk membuka file-file dokumen yang kita buat atau yang telah kita edit. Dan yang kedua ada tombol OneDrive. Tombol OneDrive ini berfungsi untuk membuka file dokumen yang kita simpan di penyimpanan awan milik Microsoft. Dan yang ketiga ada tombol komputer. Tombol komputer berfungsi untuk membuka file dokumen yang tersimpan di komputer atau laptop yang sedang kita gunakan. Nah, untuk tombol yang terakhir adalah Add a Place, di mana tombol ini berfungsi untuk membuka file dokumen yang kita simpan di penyimpanan awal selain di tombol OneDrive. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafitriani dengan NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang save dan save as pada Commands File tab. Yang pertama adalah save. Fungsi perintah save pada menu file adalah untuk menyimpan dokumen atau proyek yang sedang dibuat ke dalam folder penyimpanan komputer. Sedangkan save as, fungsi perintah save as pada menu file Microsoft Word adalah untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama menjadi nama baru, sehingga terdapat 2 file yang berbeda. Ketika kita akan membuat satu tulisan di Word, untuk pertama kali kita bisa menyimpan dokumen tersebut dengan save ataupun save as. Namun fungsi save dan save as menjadi berbeda ketika kita mengedit lagi tulisan tersebut, entah dengan meneruskan atau membuka ulang file. Ketika kita akan menyimpan file dengan save, maka dokumen akan tersimpan di tempat yang pertama kita buat tadi. Tetapi jika kita menyimpan dengan save as, maka kita seolah-olah menyimpan sebagai file baru, sehingga nantinya dokumen akan menjadi 2. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wiyajana. Saya dari kelompok 4. Topik 2, Explain Command in File tab, How to protect your document and how to convert Word to PDF. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tata cara mencetak dokumen atau print file. Fungsi perintah print pada menu file Word adalah untuk mencetak dokumen yang telah kita buat yang terhubung dengan printer. Hal ini meliputi mengatur jenis kertas yang akan dicetak, posisinya, pengaturan margin hingga jumlah perkopian per lembar. Menu yang digunakan untuk mencetak file atau dokumen melalui alat printer. Shortcut untuk perintah print pada Word adalah Ctrl+P. Untuk tahap-tahap mencetak print ada 7 tahap. Yang pertama, buka lembar kerja Microsoft Word yang akan dicetak. Dan yang kedua, klik Office button pada bagian pada jendela ini akan ada beberapa pilihan dan konfigurasi yang harus dilakukan sebelum mencetak dokumen. Selanjutnya, tahap keempat, pada pilihan printer name terdapat pilihan printer yang akan digunakan untuk mencetak lembar kerja. Pada pilihan ini sesuaikan dengan printer yang sedang Anda gunakan. Tahap kelima, Packrame, berfungsi sebagai untuk mencetak dokumen yang meliputi AL, yang artinya jika kita memilih pilihan ini, maka semua dokumen yang ada pada lembar kerja akan dicetak secara keseluruhan. Current page yaitu dokumen yang dicetak adalah dokumen di mana pointer mouse diletakkan. Page yaitu untuk mencetak dokumen sesuai dengan hal yang dipilih. Tahap ke-6, copies, yaitu mengatur jumlah kopian yang akan dicetak. Tahap terakhir atau tahap ke-7, selanjutnya klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jendara Liviana Susilo Ningtyas dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tab file bagian share dan export. Untuk share sendiri itu digunakan untuk berbagi dokumen. Kalian bisa klik tab file untuk mengakses tampilan backstage, kemudian klik share dan panel share akan muncul seperti ini. Pertama ada share with people. Kalian dapat mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit dokumen.
Kedua, ada email. Kalian dapat berbagi dokumen kalian langsung melalui Microsoft Outlook. Ketiga, ada present online. Kalian dapat berbagi dokumen kalian secara online sebagai presentasi yang hidup. Word akan menghasilkan link lain yang bisa terbuka di web browser mereka. Keempat, ada post to blog. Kalian dapat menggunakan Word untuk memasukkan langsung ke blog kalian jika kalian menggunakan salah satu situs blogging yang didukung seperti SharePoint blog, WordPress, Diligent, Community, dan Typepad. Untuk ekspor sendiri itu digunakan untuk mengubah tipe dokumen ke dalam format lain seperti PDF. Kalian bisa klik tab file untuk mengakses tampilan backstage, kemudian klik export dan akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, ada Create PDF atau XPS dokumen. Kalian dapat mengekspor dokumen kalian sebagai dokumen Adobe Acrobat atau umumnya dikenal sebagai file PDF. Hal ini dapat sangat berguna jika kalian berbagi dokumen dengan seseorang yang tidak memiliki Word. Sebuah file PDF ini akan memungkinkan bagi penerima untuk melihat, tetapi tidak bisa mengedit isi dokumen kalian. Caranya, klik perintah Create PDF atau XPS, lalu akan muncul kotak dialog Publish as PDF or XPS. Lalu pilih lokasi di mana kalian ingin mengekspor dokumen, memasukkan nama file, kemudian klik Publish. Kedua, ada Change File Type. Kalian dapat mengekspor dokumen dengan jenis file lainnya. Caranya, pilih Change File Type, lalu pilih jenis file, lalu klik Save As. Kotak dialog Save As akan muncul. Pilih lokasi di mana kalian ingin mengekspor dokumen, ketikkan nama file, lalu klik Save. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Sarani Sari. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang fungsi dan cara penggunaan close dan account di Microsoft Word. Fungsi dari close adalah tombol untuk menutup lembar kerja, dan fungsi dari account adalah untuk mengetahui informasi akun produk Office yang digunakan. Cara menggunakan close, kita bisa ngeklik tanda silang di bagian kanan atas atau pilih file terus klik yang close sebelum seperti ini. Sebelum kita keluar dari aplikasi Microsoft, kita diminta untuk menyimpan dokumen yang telah kita edit. Dan fungsi dan cara penggunaan account, kita bisa klik di file terus pilih option yang akun. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan. Ini ada buat untuk ngedit profile picture dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kurang lebih ya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari Word Option. Yang pertama ada General. Di bagian General juga terdapat beberapa menu, seperti contoh Show Mini Toolbar on the Selection, yang berfungsi untuk memunculkan toolbar mini ketika menyeleksi teks. Ada juga Enable Live Preview, digunakan untuk memberi visualisasi dokumen terhadap setiap perubahan format yang diberikan. Screen Tip Style berfungsi untuk menampilkan screen tip yang berisi informasi nama menu beserta penjelasannya. Screen tip akan muncul secara otomatis ketika meletakkan mouse pada suatu menu perintah yang terdapat pada Word. Menu kedua dari Word Option adalah menu display, berisi pengaturan tampilan layar dan tampilan saat dokumen dicetak. Pada kondisi default, terdapat beberapa opsi yang dinonaktifkan, terutama opsi untuk mengatur pemformatan. Menu ketiga dari Word Option adalah Proofing. Menu Proofing berfungsi untuk mengatur pengecekan ejaan dan tata bahasa, spelling and grammar, dan berfungsi sebagai autocorrect pada dokumen. Selanjutnya menu Save. Pada tab Save berisi pilihan untuk mengatur penyimpanan dokumen. Pada menu ini, Anda dapat menentukan format file yang akan digunakan, fungsi autocovery, dan pengaturan lainnya. Selanjutnya menu Language. Fungsi language menghasilkan bahasa, script, dan wilayah dari pengguna saat ini sebagai tag bahasa. Selanjutnya Advanced. Tab Advanced berisi pengaturan tingkat lanjut
yang mencakup hampir semua pengaturan yang dapat Anda lakukan pada Microsoft Word. Menu Customize Ribbon. Pada tab ini, Anda akan menemui pengaturan yang berhubungan dengan toolbar. Pada pengaturan ini, Anda juga bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus tab ribbon, dan grup menu sesuai dengan kebutuhan. Quick Access Toolbar. Tampilan dari pengaturan ini hampir sama dengan Customize Ribbon. Hanya saja di sini yang ditampilkan adalah menu untuk mengatur Quick Access Toolbar. Menu Add-in. Semua software pasti memiliki keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan, umumnya vendor software akan menyertakan fasilitas Add-in pada software produksinya. Fasilitas Add-in berfungsi untuk menambahkan fasilitas pada program baik itu oleh vendor itu sendiri maupun vendor lain. Hal tersebut diadopsi untuk meningkatkan fungsi dan performa aplikasi. Menu Tool Center berisi opsi-opsi pengaturan untuk keamanan dokumen Microsoft Word. Pengaturan ini bisa Anda lakukan asalkan terkoneksi dengan internet. Bila memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dokumen dan komputer, ada sebaiknya Anda mengubah opsi yang dianggap perlu. Untuk mengatur keamanan dokumen, silakan klik tombol Tool Center Setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Tria Amanda dengan NIM akhir 006 dari kelas Farmasi A kelompok Teknologi Informatika 4 dengan topik 2. Video kali ini saya akan membawakan bagian materi cara melindungi dokumen di Word. Pertama-tama, buka aplikasi Microsoft Word lalu pilih menu Blend Dokumen. Ketik dokumen yang akan disimpan. Di sini saya ketik cara melindungi dokumen di Word. Lalu pilih menu review di deretan sebelah kiri menu Home. Di bagian bawah sebelah kiri terdapat Restrict Editing. Di sini kita perlu mencentang persetujuan. Di nomor 2 ada Editing Restriction dan kita harus memilih Filling in Form untuk kolom. Kemudian di nomor 3, klik Yes Start Enforcing Protection dan akan muncul menu isi password. Passwordnya dapat kita isi dengan angka 1 dan konfirmasi password, lalu klik OK. Akhirnya file kita sudah aman dari copy paste. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Rahma Kunanti dengan NIM 037 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah Word ke PDF di laptop langsung dari Word-nya dan juga menyediakan alternatif yang ada di aplikasi Word yang Anda gunakan dalam bentuk fitur konversi ke PDF. Dalam pembuatan tutorial ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, buka file Word yang akan diubah menjadi PDF. Dan yang ketiga, klik menu File, pilih Save As, kemudian klik Browser. Jika di versi Word yang Anda gunakan tidak langsung muncul kontak dialog Save As. Pada kontak dialog Save As tipe PDF supaya lebih jelas, lihat gambar di bawah ini. Yang kelima, tentukan nama file dan pilih folder yang akan jadi tempat penyimpanan hasil file PDF yang sudah kalian ketik di tombol Save. Mengubah Word ke PDF melalui Export. Buka Microsoft Word, dan yang kedua buka file yang akan diubah menjadi PDF. Dan yang ketiga, klik menu File, pilih Export, kemudian klik Create PDF atau XPS Dokumen dan klik Create PDF atau XPS supaya lebih jelas. Lihat gambar seperti berikut. Jika versi Word yang Anda gunakan tidak ada pilihan Export, maka bisa memilih Save dan Send. Create PDF atau XPS Dokumen. Klik tombol Create PDF atau XPS seperti di versi Microsoft Word 2010 pada tampilan berikut ini.
Dan yang ketiga, mengubah Word ke PDF melalui print. Yang pertama, buka Microsoft Word, dan yang kedua, buka file Word yang akan dirubah menjadi PDF, dan yang ketiga, klik menu file, pilih print, kemudian nama printer diganti dengan memilih Microsoft Print to PDF. Untuk lebih jelasnya seperti tampilan berikut. Nah, setelah selesai, klik tombol print, tentukan folder tempat penyimpanan hasil PDF yang diberi nama file, kemudian klik save. Ketika cara mengubah Word ke PDF di laptop secara online, kalian bisa menggunakan situs web yang dinamakan dengan I Love PDF. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian untuk penutupan kelompok 4. Mohon maaf apabila kami memiliki banyak kesalahan dan masih kurang jelas dalam penjelasan materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.